Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12, ayatnya yang kedua yang berkata demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara mendengar pepatah bahwa memberi tidak akan membuatmu menjadi miskin? Iya, inilah yang dilakukan oleh John Wesley. Ketika ia mulai mengatur keuangannya, ia mendapati bahwa dia hanya membutuhkan 28 pound sterling untuk kebutuhannya selama 1 bulan. Ini artinya, dengan gajinya yang sebesar 30 pound sterling, ia masih bisa menyimpan 2 pound sterling untuk disumbangkan kepada orang miskin. Tahun berikutnya gajinya naik menjadi 60 pound sterling atau 2 kali lipat dari gajinya semula. Tetapi ia masih dapat menekan kebutuhan hidupnya dengan jumlah yang semula, yaitu 28 pound sterling, dan ia memiliki 32 pound sterling untuk diberikan kepada sesamanya yang benar-benar membutuhkan. Tahun berikutnya lagi, gajinya naik lagi menjadi 90 pound sterling. Namun biaya hidupnya tetap 28 pound sterling, dan sisanya 62 pound sterling ia berikan untuk orang-orang miskin. Selanjutnya gajinya terus naik sehingga ia mendapatkan jumlah yang semakin banyak untuk dibagikan. John Wesley mengajarkan sesuatu yang sudah semakin sulit kita temukan sekarang, yaitu semakin besar pendapatan, semakin besar pula pemberian kita. Kita sudah terbiasa dengan pola semakin besar pendapatan, semakin tinggi taraf hidup, semakin besar pengeluaran. Sadarilah bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat bagi sesama. Jangan seperti Raja Belsyazar yang diberkati Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah, tetapi sayangnya malah memakai kekayaannya untuk berfoya-foya, hingga akhirnya hidupnya berakhir mengenaskan. Ia terbunuh di malam ia mengadakan pesta pora, dan pemerintahan Babel berakhir karena diambil alih oleh kerajaan Persia. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berkat, karena berkat itu sendiri berasal dari Allah. Dan Allah menghendaki berkat yang kita terima harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu mari kita menggunakan berkat dari Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa,
membawa pengaruh baik bagi sesama kita maupun lingkungan kita. Ketika kita melakukan bagian kita untuk menjadi berkat, maka Allah akan semakin mencurahkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dalam kehidupan setiap kita. Ingatlah bahwa kekayaan dari Tuhan harus kita pakai untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat," sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan satu prinsip rohani yang tidak akan pernah berubah. Setiap berkat yang diterima dari Tuhan harus kembali mengalir untuk kemuliaan Tuhan. Abraham tidak diberkati agar hidupnya nyaman semata, tetapi agar hidupnya menjadi kesaksian nyata tentang siapa Allah yang ia sembah. Setiap berkat yang tidak disalurkan akan berpotensi membusuk dan menumpulkan kepekaan rohani kita terhadap panggilan Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Tuhan seringkali lebih mempercayakan berkat kepada orang-orang yang tahu bagaimana menggunakannya untuk tujuan kerajaan Allah. Banyak orang rindu diberkati, tetapi sedikit yang rindu menjadi berkat. Kita sering berdoa agar Tuhan memperluas rezeki dan kelimpahan, tetapi jarang memohon agar Tuhan memperluas hati kita untuk peduli kepada sesama. Padahal memberi adalah ekspresi iman yang menunjukkan bahwa kita percaya sumber berkat itu bukan pada apa yang ada di tangan kita, melainkan pada siapa yang menggenggam hidup kita. Ketika kita memberi, kita sesungguhnya sedang menyatakan kepada Tuhan, "Aku percaya bahwa Engkau sanggup mencukupiku, bahkan melimpahkanku kembali." Dan justru di titik inilah mujizat seringkali terjadi, bukan karena besar kecilnya pemberian, tetapi karena ketulusan dan iman yang mengiringnya. Menjadi berkat tidak selalu berarti memiliki segalanya secara materi, tetapi memiliki hati yang bersedia digunakan Tuhan dalam segala keadaan. Seringkali Tuhan tidak mencari orang kaya, tetapi orang yang murah hati. Bukan orang yang memiliki banyak, tetapi orang yang bersedia memberi dari yang sedikit. Lihatlah kisah janda di Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Namun ketika ia bersedia membagikannya kepada Nabi Elia, Tuhan mengubah kekurangannya menjadi kelimpahan. Lihat pula kisah anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Pemberian kecil ini dipakai Yesus untuk memberi makan ribuan orang. Demikian juga dengan kita. Jika kita mau mempersembahkan apa yang kita punya, seberapapun kecilnya, Tuhan sanggup melipat gandakannya. Tuhan tidak menilai besar kecilnya pemberian, tetapi ketulusan dan kerelaan hati yang memberi. Ketika kita menyalurkan berkat, kita sedang menanam benih di ladang Tuhan. Dan benih yang ditanam di ladang kasih tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebaliknya, Tuhan akan membuatnya tumbuh menjadi tuaian berkat yang berlipat ganda. Bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Maka, jangan menunggu sampai kita kaya untuk memberi, sebab kesempatan untuk menjadi berkat tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh kerelaan. Ketika kita hidup dengan prinsip ini, kita akan menemukan sukacita yang lebih dalam dari sekedar memiliki, yaitu sukacita karena telah dipakai Tuhan menjadi saluran kasih dan berkat bagi orang lain. Dan yang lebih indah lagi, hidup yang menjadi berkat adalah hidup yang meninggalkan jejak kekekalan. Dunia ini akan melupakan banyak hal, jabatan, kekayaan, dan prestasi. Semuanya akan dilupakan. Tetapi dunia tidak akan pernah melupakan hati yang pernah menolong dan memberkati. Nama seseorang bisa hilang dari sejarah manusia, tetapi tidak akan hilang dari catatan surga jika ia hidup untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Lihatlah kehidupan John Wesley
seorang hamba Tuhan yang hidupnya berfokus untuk memberi dan melayani. Meskipun ia memiliki kesempatan untuk hidup mewah, ia memilih untuk menahan diri agar dapat menolong lebih banyak orang. Ia mengerti bahwa semakin besar berkat Tuhan dalam hidupnya, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjadi berkat. Ia tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah dalam jumlah uang yang dimiliki, tetapi dalam jumlah jiwa yang disentuh dan diubahkan oleh kasih Tuhan melalui hidupnya. Inilah gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Hidup yang memuliakan Allah melalui berkat yang dipercayakan kepada kita. Ketika kita memberi dan menolong dengan kasih, sesungguhnya kita sedang menanam di ladang kekekalan. Apa yang kita lakukan dengan harta, waktu, dan tenaga kita di dunia ini akan berbicara di hadapan Tuhan kelak. Maka jangan biarkan berkat Tuhan berhenti di tangan kita, tetapi biarkan kasih dan kemurahan itu terus mengalir melalui hidup kita. Karena sesungguhnya hidup yang paling berbahagia bukanlah hidup yang penuh dengan berkat, tetapi hidup yang menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan melalui karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini merupakan suatu berkat yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita jangan hanya berdiam diri. Marilah juga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sesuai dengan kemampuan yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau memberkati dan memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Sungguh Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang panggilan ilahi untuk menjadi berkat. Engkau telah memberkati kami dengan begitu banyak hal, keselamatan, nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan setiap kesempatan untuk menikmati kebaikan-Mu. Namun seringkali kami lupa bahwa semua itu bukan untuk kami simpan sendiri, melainkan untuk kami bagikan kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan jika kami pernah menahan tangan kami untuk memberi, jika kami pernah menutup pintu hati kami terhadap kebutuhan orang lain, dan jika kami lebih mementingkan kenyamanan kami sendiri daripada ketaatan kepada panggilan-Mu. Hari ini kami datang menyerahkan diri kami kembali di hadapan-Mu. Jadikan kami saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan kami, di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Ajarlah kami memiliki hati yang murah, tangan yang terbuka, dan mata yang peka terhadap mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi cermin kasih Kristus yang nyata, dan melalui setiap pemberian kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa ketika kami memberi, Engkau akan mencukupi bahkan melimpahkan kami lebih lagi, bukan untuk kemegahan kami, tetapi untuk pekerjaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.